Jadi menurut ini kelompok ini mereka bahwa la ya'udu qattun ila tadbiril badan, artinya ketika sudah terpisah hubungan tadi itu, maka roh yang biasanya mengendalikan anggota tubuh ini bisa tidak kembali lagi dalam pengendaliannya. Artinya roh tidak lagi waktu itu bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Seperti di dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami tutup, kami kunci mati mulut mereka. Kami berbicara dengan tangan mereka, berbicara dengan kaki mereka. Artinya tadbirur ruhi, roh yang awalnya itu mengendalikan anggota tubuhnya, melemah pengendaliannya itu. Kenapa? Karena sudah terpisah ketika di dunia ini. Fala yabqa lahu illa alamun walazzatun. Maka pada saat itu tidak tersisa kecuali dua hal. Satu, rasa pedih. Yang kedua, rasa lezat atau rasa nikmat. Lega pedih, ya nikmat. Dan itu laisat hissiyatan. Itu tidak bersifat indrawi. Walakinnaha a'dhamu minal hissiyah, tetapi justru lebih agung, lebih besar daripada kenikmatan atau kelezatan yang bersifat indrawi. Fa innal insan fi hadzal alami aidan. Coba ini logika yang dibangun mereka nih, analoginya. Manusia ketika masih hidup di dunia ini, kecenderungannya mailuhu ilal ladzati al-aqliyah. Manusia itu kecenderungannya adalah kepada kelezatan yang bersifat akliyah, imajinatif, khayali. Wa nafratuhu anil alami al-aqliyati. Mereka sangat menghindari rasa pedih, rasa sakit yang bersifat akliyah. Bahkan upaya mereka untuk menghindari rasa sakit yang bersifat khoyali tadi itu lebih besar usahanya daripada menghindari rasa pedih yang bersifat hissiyah. Ya. Walidzalika, karena itu ya'lamuna, mereka manusia itu mereka merasa sakit, merasa pedih min iraqati ma'il wajhi, ketika muka mereka tercoreng. Artinya harga diri. Ketika harga diri mereka tercoreng, mereka sakit hatinya. Wa yu'thiruna al-ihtiras, karena itu mereka berusaha keras untuk menjaga supaya itu enggak terjadi. Anil iftidahi al-ikhtizai, supaya tidak terjadi terbuka aibnya. Berusaha supaya aibnya, cacatnya tidak diketahui oleh orang lain. Fi qada'i syahwatil farji, hatta sampai pun ada orang yang senantiasa melampiaskan syahwatnya, melampiaskan syahwat kemaluannya, ya, qada'i syahwatil farji. Meskipun begitu, mereka berusaha keras untuk menutupi itu. Kenapa? Ketika itu ketahuan orang, aib diketahui orang, sakitnya luar biasa. Karena itu manusia dalam konteks ini berusaha keras untuk menghindari dirinya dari apa? Dari alamun tadi itu, rasa sakit yang diderita oleh hati mereka karena apa? Cacat atau aib yang mereka alami. Bal qad yu'thirul insan tarkat ta'am. Logika yang dibangun lagi adalah manusia itu rela loh tarkat ta'am yauman au yaumaini. Orang itu rela tidak makan, tidak minum 2 hari. Liyatawassala bihi ila ladzatil ghalabati. Tujuannya apa? Supaya dia dapat kelezatan atau kenikmatan yang berupa ghalabah. Ghalabah itu bisa menaklukkan atau mengalahkan orang lain. Kama fi asy-syatranj, seperti orang yang bermain catur. Orang main catur itu, wah itu bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari tidak makan, lali mangan, terus kadung nyekel catur. Nggak, zaman saya ki ono wong nyekel HP sampai lali sembarang kali. Ayo tuh, sampai gak ro bengi jam 3 gak ro, jam 4 ora ro. Nggih, sampai lali mangan. Ya. Padahal ma'a khassatihi, padahal kelezatan yang dicapai dari bermain catur itu khassat. Khassat itu remeh sekali. Betapa rendah sekali.
Iya. Waladzatul ghalabati aqliyatun, dan kelezatan yang bersifat mengalahkan orang lain itu kelezatan yang bersifat apa? Aqliyah. Jadi bisa menaklukkan orang lain itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan, dan itu sifatnya apa? Aqliyah. Dan manusia rela kok untuk mencapai itu meskipun dia nggak makan 1-2 hari, meskipun nggak tidur. Waqad yahjumu ala adad katsir minal muqatilin liyuqatala wa ya'tala anhu ma yuqaddiru fi nafsihi min ladadil hamdi wal wasfi bisyaja'ati. Taubahnya juga kelezatan yang ingin dicapai oleh seseorang atau beberapa orang yang harus rela berperang, yang harus rela satu membunuh yang lain. Untuk mencapai kelezatan apa itu? Aqliyah tadi itu, mengalahkan. Wa ya'tadha anhu ma yuqaddiruhu, dan tujuannya apa? Supaya dia dapat imbalan yang seimbang dari apa yang dia usahakan. Apa itu diantaranya? Lazzatul hamd, lezatnya rasa dipuji orang lain, lezatnya disebut sebagai pemberani. Ya. Itu juga kelezatan aqliyah. Oke, wa za'amu annal hissiyat bil idafa ila al-ladzati al-kaina fit tari al-akhirati fi ghayatil qusur. Karena itu, menurut kelompok ini, kelezatan-kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan yang bersifat indrawi nanti di akhirat dibandingkan dengan kelezatan yang sebenarnya di akhirat itu sendiri, itu fi ghayatil qusur, tak sebanding. Fi ghayatil qusur itu tak sebanding. Itu saja jauh. Wa takadu takunu nisbatuha ilaiha ka nisbati idraki raihati tu'umi alladzidati ila dzauqiha. Taubahnya seperti perbandingannya antara ketika kelezatan mencium aroma tertentu dan ketika merasakannya. Seperti kelezatan saat kita mencium aroma sate, kemudian kita mencicipi sate itu atau memakan sate itu, beda betul? Beda. Itu perbandingannya. Bahwa kelezatan yang sifat kelezatan di akhirat itu kayak gitu gambarannya. Tak seban, bahkan lebih dari itu, jauh lebih dari itu, antara mencium aroma tertentu dan merasakan. Atau kata Al-Ghazali di sini menggunakan redaksi wa nisbatin nazari fi wajhil ma'syuqi ila mudaja'atihi wa mujama'atihi, atau kelezatan seperti kelezatan ketika orang yang merindukan seorang wanita kekasihnya, ketika melihat wajahnya saja itu Masya Allah lezat sekali, nikmat sekali. Terus ada yang lebih lezat dari itu, apa? Ketika dia berada di tubuh, atas tubuh wanita tadi. Itu bandingannya. Berarti bahkan bal ab'adu minhu nisbatan, bahkan jauh lebih dari itu. Nah, itu kelezatan ukhrawi. Artinya tidak sebanding. Jadi kelezatan di dunia itu seperti hanya mencium saja. Belum bisa merasa. Wa za'amu anna dzalika lamma ba'uda an fahmil jamahiri. Pemahaman yang seperti ini, yang seperti digambarkan tadi itu kan ba'uda an fahmil jamahiri, jauh dari pemahaman masyarakat pada umumnya.